Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab fluida dinamis bagian yang kedua. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal SBMPTN tahun 2016. Minyak dengan massa jenisnya 0,8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik mengalir melewati pipa mendatar yang makin mengecil. Pada ujung pipa besar memiliki kelajuan, pipa yang besar memiliki kelajuan 3 meter per second. Perbedaan tekanan antara kedua ujungnya 2,8 kilopascal. Pertanyaannya, kelajuan minyak di ujung pipa yang kecil berapa meter per second? Oke. Ini kita pengerjaannya menggunakan persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli. Oke. Persamaan Bernoulli. Rumusnya apa? Rumusnya P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho GH 1. Oke, harus sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke. Karena dia pipanya mendatar nih, pipanya mendatar berarti H1 itu sama dengan H2 ketinggiannya, sehingga ini kita bisa coret. Oke. Sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di dalam informasi soal nomor 1 itu ada perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan itu maksudnya apa sih? Ya ini, P1 dikurang P2. P2-nya pindahin ke kiri. Ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Perbedaan tekanannya berapa? 2,8 kilopascal. Berarti 2,8 kali 1000. Berarti ini 2800. Oke, ditambah setengah. Nah, sekarang rho-nya rho minyak 0,8 kali 1000 berarti ini 800. Kemudian kecepatan di pipa besar itu 3. Ini dikuadrat sama dengan setengah kali massa jenis minyaknya 800. Kemudian dikali V2 kuadrat. Semua ruas kita bagi 100. Kita bagi 100, coret, dicoret lagi. Ini jadinya 28 ditambah setengah dari 8 itu 4. 4 dikali 3 kuadrat 9 berarti ini 36. Sama dengan setengah dari 8, 4 dikali V2 kuadrat. Oke. 28 tambah 36 itu 64 sama dengan 4 dikali V2 kuadrat. Kita dapat V2 kuadratnya itu 64 dibagi 4, 16. Sehingga V2-nya itu adalah akar 16. Berapa? 4 meter per second. Jadi nomor 1 kita dapat jawabannya 4 meter per second. Oke, jawabannya jadinya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 juga masih SBMPTN tahun 2016. Ujung sebuah pipa silinder berjari-jari 1,5 cm. Air yang massa jenisnya 1000 mengalir dengan laju tetap 7 meter per second. Pertanyaannya, laju aliran massa yang meninggalkan pipa adalah berapa kilogram per second? Nah, ini laju aliran massa. Oke, ini jadinya massa dibagi waktu ya. Massa dibagi waktu itu namanya laju aliran massa. Massa itu apa? Nah, simbolin ya.
Massa M dibagi T. Massa itu ada hubungan apa dengan massa jenis? Massa jenis sama dengan massa dibagi volume ya. Sehingga massa itu kita ganti jadinya rho dikali volume dibagi waktu. Kemudian volume dibagi waktu itu punya rumus sendiri namanya debit. Debit itu Q. Itu volume bagi waktu. Sehingga ini kita bisa ganti lagi. Rho dikali debit. Kemudian debit juga punya persamaan lagi selain volume sama waktu. Apa? Q sama dengan A dikali V. A-nya luas penampang kali kecepatan alirannya. Ini yang disebut persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas. Oke. Sehingga ini kita ganti lagi. Jadinya rho dikali A dikali V. Oke. Nah, sekarang kita juga paham selangnya itu punya luas penampang. Luas penampangnya A itu luas penampangnya bentuknya apa? Lingkaran. Berarti ini luas lingkaran. V kali R kuadrat. Oke. Sekarang kita masukin yang angkanya. Massa jenis airnya 1000. 10 pangkat 3. Kemudian V-nya ini kakak ganti dengan 3,14. Kemudian dikali jari-jari kuadratnya, jari-jarinya 1,5. Kalau dalam meter berarti ini dikali 10 pangkat min 2 di kuadrat dikali kecepatannya 7. Oke. 1000 kali 3,14 itu jadinya 3140 dikali 1,5 itu di kuadrat 2,25 dikali 10 pangkat min 4. Kita kalikan dengan 7. Oke. Kalian hitung nanti dengan alat hitungnya nih. Setelah kakak hitung ini dapat angkanya itu 4,94 sekian. Gitu ya. Ini kalau kita cari buat ketemu jawabannya ini mendekati jadinya 4,9. Satuannya kilogram. Nah, kilogram per second. Jadi jawabannya yang D. Oke. Tip. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini masih SBMPTN tahun 2016. Air massa jenisnya 1000 mengalir menuruni bukit melewati pipa dengan diameter 1,5 cm. Kelajuan air di puncak itu 7,2 meter per second. Jika ketinggian bukitnya 9,5 meter, pertanyaannya maka kerapatan energi potensial, yaitu maksudnya energi persatuan waktu, pada puncak bukit relatif terhadap kaki bukit berapa joule per meter kubik. Oke, kita diminta untuk mencari kerapatan energi potensial. Kerapatan energi potensialnya katanya energi potensial per volume. Oke, energi potensial apa? M kali G kali H dibagi volume. Oke, kita dapat nih informasi massa jenis itu massa dibagi volume. Nah, ini ada massa dibagi volume nih. Massa dibagi volumenya kita ganti dengan rho jadinya. Rho dikali G kali H. Oke. Kita dari sini udah kita masukin di angkanya. Massa jenisnya berapa? Massa jenis air 1000. 10 pangkat 3. Kemudian gravitasnya 10. Kemudian H ini adalah ketinggian bukitnya 9,5. Oke. Hasilnya jadinya 9,5 dikali 10 pangkat 4 joule per meter kubik. Nah, ini lebih cepat ya hitungannya ya. Jadi ini kita ketemunya yang C. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, masih SBMPTN tahun 2016, sebuah tangki air pada bagian bawah terdapat lubang sehingga air memancar keluar membentuk sudut 60 derajat.
Jadi 60 derajatnya di sini ya. 60 derajat ya. Berarti bentuk alirannya itu bentuk parabola ya. Seperti pada gambar. Jika jarak pancarnya 80 akar 3 cm, pertanyaannya tinggi air dalam tangkinya berapa sentimeter? Oke. Ini kalau kita lihat, ini hubungan tangki bocor dengan graf parabolanya. Nah, graf parabolanya ini jarak maksimum ya, jarak mendatar maksimum ini. Jarak mendatar maksimum X max gitu ya. Masih ingat nggak kira-kira kalian rumus di parabola mencari jarak mendatar maksimum? Nah, mungkin udah lupa ya, kakak coba bantu di sini. Kakak bantu di sini, kakak hitung nih. Di sini rumus X max, jarak maksimum di parabola itu rumusnya V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi G, dibagi gravitasinya. X maxnya itu, nah ini kalau kita masukin ke dalam meter berarti ini hasilnya 0,8 akar 3 kalau dalam meter ya. Kemudian ini V0 kuadrat, ini sin 2 dikali 60 dibagi 10. 10 nya kita kaliin dengan 0,8 akar 3 itu jadinya berarti 8 akar 3 sama dengan V0 sin, sin 120. Oke. Kalau kalian belum hafal sin 120-nya berapa, kakak bantu dengan merubah atau ya artinya merubah rumus sin 2 alfa ini ke dalam rumus identitasnya ya. Masih ingat nggak? Ingat ya, mudah-mudahan sin 2 alfa itu bisa kalian ganti, itu jadi 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Kita bisa pakai rumus ini kalau kalian belum tahu sin 120 itu berapa. Tapi kalau kalian udah tahu sin 120 bisa langsung. Tapi kakak coba pengen bantu pakai yang ini aja biar lebih enak kali ya gitu. Sip. Coba ini jadinya kakak terusin 8 akar 3 sama dengan V0 kuadrat. Ini kali 2 kali sin 60 dikali cos 60 juga. Oke. 8 akar 3 ini V0 kuadrat, ini dikali 2 sin 60 itu setengah akar 3. Oke, cosnya setengah. Oke, akar 3-nya kita bisa coret. Kita coret, kemudian 2 kali setengahnya kita coret nih. Berarti ini hasilnya 8 sama dengan V0 kuadrat dikali setengah. Oke, kita dapat dari sini V0 kuadrat sama dengan 16. Oke, ini kita simpan nih. Kita simpan atau kita mau cari V0 nya juga boleh. Berarti ini akar 16 ya, 4 ya meter per second. Oke, gitu juga nggak apa-apa, karena ini bukan yang kita cari. Yang kita cari itu dimintanya tinggi air dalam tangki. Tinggi air dalam tangki itu kita perlu bantuan rumus GLBB. GLBB untuk vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah berarti kalau kalian masih hafal nih rumusnya V0 kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Berarti V0 nya ini kalau kita mau pakai V0 yang ini nih, berarti ini kita taruh 16 nih. Oke. Kemudian ini 2 dikali gravitasinya 10 dikali H. Ini 16 sama dengan 20 dikali H. H sama dengan 16 dibagi 20, dapatnya berapa? 0,8 meter. Dia mintanya dalam sentimeter, berarti kita kalikan 100. 0,8 kali 100, 80 cm. Jadi kita ketemunya jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal UMPTN tahun 99.
pada gambar di bawah, G adalah generator 1000 watt yang digerakkan dengan kincir air. Generator hanya menerima energi sebesar 80% dari energi listriknya. Nah, ini efisiensinya berarti ini. Efisiensinya 80%. Jika generator dapat bekerja normal, debit air yang sampai ke kincir itu berapa liter per second atau berapa liter per detik. Oke, berarti coba kita turunin dulu. Kakak berangkat dari rumus efisiensi nih. Efisiensi itu adalah daya yang keluar P out dibagi daya yang masuk. Daya yang masuk itu energi dibagi waktu. Oke, kita kaliin W dibagi T ini ke kiri. Kita tukeran tempat sama si efisiensinya nih. Berarti ini W dibagi T sama dengan P out dibagi efisiensi. Energinya energi apa yang dihasilkan di sini? Ini energinya ada airnya dari ketinggian 10 meter, berarti energinya energi potensial ya. Energi potensial apa? M kali G kali H dibagi T sama dengan P out dibagi efisiensi. Kita perlu bantuan lagi nih. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Maka massanya kita ganti penulisan jadi rho dikali volume dikali G kali H dibagi T sama dengan daya yang keluar P out dibagi efisiensi. Nah, kemudian kita juga perlu bantuan lagi. Rumus apa? Rumus debit ya. Q sama dengan volume dibagi waktu. Nah, ini ada volume dibagi waktu di rumus ini. Berarti kita ganti dengan debit. Debitnya simbolnya Q. Kakak tulis sebelah sini. Rho dikali Q dikali G kali H sama dengan daya yang keluar P out dibagi efisiensi. Yang kita ditanya itu adalah debit Q-nya. Berarti Q sama dengan P out dibagi efisiensinya dikali rho dikali G kali H. Udah deh, kita tinggal masukin angkanya nih. Q sama dengan P out-nya berapa? 1000 tuh. 1000 itu 10 pangkat 3. Oke, per efisiensinya 80%. 80% itu 80 per 100 atau 0,8 ya. Kemudian massa jenis airnya 1000. Kemudian gravitasi 10, ketinggiannya juga 10. Oke. 1000-nya kita coret. 10 pangkat 3 kita coret. Kemudian ini berarti tinggal 1 sini per 0,8 kali 100 itu 80. Oke. 1 dibagi 80 berapa? 0,0125. Ini masih dalam satuan meter kubik per second. Dia mintanya dalam liter. Nah, kita perlu bantuan lagi nih. 1 liter itu sama dengan apa sih? 1 liter itu sama dengan 1 desikubik. Berarti dari meter kubik ke desikubik itu turun 1. Cuma pangkat 3 berarti dikali 1000 ya. Ini dikali 1000 jadinya dapatnya 12,5 desikubik per detik. Nah, desikubiknya itu kita ganti dengan liter jadinya. Ini 12,5 liter per detik. Oke. Jadi kita dapat jawabannya 12,5. Jadi jawabannya yang A. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah menuntaskan 5 soal di bab fluida dinamis. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jika belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi videonya. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan.
Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.